bahkan di kantor itu sendiri. Kenapa di kantor pusat, di Mabes terjadi penyiksaan terhadap Muhammad KC? Dia ini bukan maling, bukan koruptor, bukan narkoba, gitu. Bukan kasus itu. Dia ini adalah orang. Dia manusia urapan Tuhan. Pak Supriyadi dulu, silakan Supriyadi. Shalom, Nabi 26, shalom Pak Paul. Saudara-saudara semua Kristen di Indonesia, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita. Jadi saya tadi sempat mengikuti ya kasusnya Pak MKC dari awal sampai yang terjadi ini, dan memang saya cukup prihatin ya, cukup sedih juga. Hati saya juga terlukai sebagai kaum minoritas yang tentunya kita semua terlukai lah sebagai anak-anak Kristus ini, anak-anak Tuhan Yesus gitu loh, dimana sekali lagi hukum di Indonesia belum bagus. Mohon maaf gitu loh. Saya waktu dengar udahlah kejadian-kejadian tidak enak mengenai Pak NKC, saya juga jujur menangis dalam hati dan menangis secara fisik gitu loh. Kenapa kok bisa gitu loh? Kenapa kok bisa gitu loh? Yang katanya, mohon maaf ya Pak, saya sendiri waktu itu Pak Tito juga waktu menjadi Kapolri yang sekarang jadi Mendagri kita, pada saat itu mengatakan ingin menegakkan citra kepolisian ya, dan ingin menegakkan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya polisi bisa mengayomi dan sebagainya macam. Tetapi mohon maaf, dirusak oleh oknum-oknum yang saya bilang jahat sekali, yang mengkhianati ikrar Pancasila gitu loh. Mereka kan seharusnya menjadi pelindungnya kita gitu loh, pelindung dan pengayom penegak hukum. Kenapa mereka sekarang berat sebelah ya? Terbukti dengan apa yang tadi Pak Abi sampaikan, bahwa Pak MKC sampai, mohon maaf ya, babak belur, sampai ada tersakiti. Saya kira gimana ya? Saya kira wah, keterlaluan lah ini. Hal-hal yang seperti ini keterlaluan sekali gitu loh Pak Paul. Saya juga mungkin sedih sekali ya Pak Paul ya, dan mungkin di sini saya juga kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya mau berteriak-teriak juga, gubrak-gubrak. Ayo semua anak-anak Tuhan, Kristuber Indonesia, ayo kita bersatu, kita bergandengan tangan. Kita harus tekan dulu, buang semua egonya kita harus merendahkan hati kita di hadapannya Tuhan Yesus. Ayo kita bergandengan tangan, kita satu tubuh Kristus. Kita bisa melalui ini semua gitu loh. Dengan apa? Dengan berdoa, senjata kita. Dengan kita bersuara mengenai kebenaran. Jangan gentar. Benar apa yang Pak Paul katakan, buang semua, tengking semua roh ketakutan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tengking semua roh-roh ketakutan itu. Roh-roh jahat semua tengking dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin terus untuk Pak Abi, saya luar biasa ya Pak Abi ya. Saya jujur Pak, saya mendoakan Bapak ya tiap malam di ini, terus di persekutuan saya juga doakan Bapak, doakan semuanya lah, termasuk Pak Paul juga, supaya tetap untuk melayani, untuk berapi-api dalam penginjilan, supaya Indonesia ini cepat sadar Pak ya, Indonesia cepat waras, Indonesia diselamatkan dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Ya ini Pak, luar biasa. Kedepannya juga saya ini ya Pak ya, tergerak juga, mungkin nanti saya akan sumbang juga Pak ya, untuk ke rekening-rekening yang Kristuber, untuk yayasannya Pak Paul juga ya, karena luar biasa di kota saya juga saya sempat nyumbang Pak yang untuk dapur umum Surabaya yang punyanya Pak Rex Winarno, yang dimana satu hari bisa bagi 2.000 porsi Pak. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Pak di situ ya. Pak banyak para para orang muslim lah, saya udahlah buka-bukaan aja lah, saya nggak takut mati kok. Banyak orang-orang muslim itu sampai menangis Pak gitu loh, di jalan mereka waktu makan mereka menangis. Kenapa ada katanya manusia yang perhatian gitu loh, mau memperdulikan nasib-nasib kami, orang-orang pinggiran, orang-orang lemah. Ya saya mengatakan itulah kasih, itulah Tuhan Yesus gitu loh, itulah ajaran kebenaran, ajaran kasih. Dimana kita ini menyelamatkan manusia, kita menjadi pelindung kedamaian gitu loh. Kita menyebarkan roh-roh kebaikan, roh-roh buah-buah roh, bukan roh-roh ketakutan, bukan roh-roh kebencian. Yang mohon maaf ya, orang-orang seberang itu selalu bakar-bakar, rusuh-rusuh, bukan gitu loh. Kita itu ingin mengasihi sesama kita. Ya itulah Pak Paul, saya cuma berdoa dan saya berharap juga
teman-teman di sini jangan takut, tetap semangat. Saya lihat juga ada banyak yang YouTuber yang punya channel tergabung di Pak Paul. Saya luar biasa, saya angkat topi, saya luar biasa semua. Pak Paul juga, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi Pak Paul juga. Luar biasa. Teman-teman juga, ayo kita bersatu. Memang kita punya banyak segi pandangan, persepsi, kita punya cara masing-masing, tapi ingatlah, kita satu tubuh Kristus. Seperti apa tadi Pak siapa itu bilang bahwa ya kita minum darahnya Yesus. Sekarang kita Ya, sudah Abi Saifuddin Ibrahim. Ya, Pak Saifuddin Ibrahim, kita sudah minum darahnya Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah jadi anak-anaknya Tuhan Yesus gitu loh. Itu suatu kewajiban, suatu keharusan gitu loh. Jangan gentar. Saya pun berani mempertaruhkan kepala saya gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Ayo bunuh saya gitu loh. Saya pernah ngomong di depannya orang-orang gereja itu ya, tapi ya sekali lagi seperti yang Pak Paul katakan ya sebelumnya, yang saya pernah dialog dengan Pak Paul, banyak orang-orang ya maaf ya egois gitu loh, menaruh kepentingannya di atas kepentingan untuk mencari popularitas dan sebagainya macam, mencari mamon. Tapi ya itu kita harus lawan terus Pak gitu loh. Jangan gentar, jangan takut, karena kita ini anak-anak Tuhan Yesus, selalu kita berpegang pada kebenaran yang guru kita ajarkan, yaitu apa itu firman Tuhan. Begitu sih Pak Paul. Terima kasih Pak Paul sudah mewakili suara-suaranya kita ya Pak Paul ya, Pak Abi. Ya, semua suara di sini didengarkan, luar biasa. Abi, silakan Abi. Ya, terima kasih untuk Bapak siapa tadi yang Supriyadi. Pak Supriyadi. Terima kasih banyak ya. Hari besok itu saya tinggal menunggu satu hal di visum, dan saya bilang jangan polisi yang ngambil hasil visumnya, harus pengacara atau keluarga sendiri, dan jangan ada campur tangan karena mereka sudah lagi ketakutan semua yang menangani Muhammad KC. Mereka polisi-polisi penyidik pun deg-degan karena sudah dilaporkan semua kepada propamnya juga. Sudah semuanya harus diselesaikan. Bahkan pengacara itu minta dalam 1 jam harus selesai. Jadi nggak berani nunda-nunda itu polisi. Bahkan di kantor itu sendiri, kenapa di kantor pusat di Mabes terjadi penyiksaan terhadap Muhammad KC. Dia ini bukan maling, bukan koruptor, bukan narkoba, gitu. Bukan kasus itu. Dia ini adalah orang. Dia manusia urapan Tuhan, saya bilang gitu. Oleh karena itu, siapapun yang menyentuhnya akan kena dampak kepada turun-temurun, kepada anak istrimu, saya bilang gitu. Karena saya percaya dengan urapan Tuhan atas teman-teman yang sudah minum darah Kristus, yaitu perjamuan kudus. Ya, terima kasih. Ya, Abi, ini satu lagi nih, coba Yohanes John sudah bisa belum? Lalu Susu Kuda standby ya, dan Victor Mandayo juga.